itu korupsi? Corruptio atau corruptus berasal dari bahasa Latin corrumpere, yang artinya adalah busuk, palsu, suap, dan suka menerima uang sogok, bahkan menyelewengkan uang atau barang. Lalu, apa kata mereka korupsi itu? Korupsi adalah kesempatan untuk mengambil harta dan benda masyarakat. Korupsi adalah orang yang suka mencuri uang rakyat tanpa diketahui oleh orang lain. Dosa. Korupsi itu perbuatan tidak baik, guys. Jahat, ngambil duit orang. Tikus rakyat. Mengambil keuntungan dari yang bukan hak milik kita. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Secara tidak langsung dia menyalahgunakan wewenang dia selaku yang mengelola keuangan ataupun inventaris barang. Contohnya di dalam dunia kerja sudah ditentukan pulangnya jam 4 sore, tapi pulangnya lebih awal jam 3.45. Penggelapan uang tanpa orang tahu, tetapi akhirnya ketahuan juga. Korupsi? Aduh, gue males bahasnya. Gimana ya? Ya buat gue sih korupsi nggak beda gitu sama kriminal, ya kan? Sama-sama ngerugiin orang lah. Apalagi itu hak rakyat banyak gitu. Bukan 1-2 orang yang rugi. Buat masuk kantong sendiri lagi. Aduh, tuh. Menurut kebanyakan orang itulah korupsi. Lalu menurut 1 Samuel 2 ayat 13-17, Amos 2 ayat 6-7, Keluaran 23 ayat 8, apa itu korupsi? Mari kita gali dan kita temukan tindakan korupsi dalam masing-masing teks itu. Tindakan korupsi dalam 1 Samuel 2 ayat 13-17 adalah anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, melakukan korupsi terhadap binatang kurban. Dalam ayat 13 dikatakan, setiap kali seseorang mempersembahkan kurban sembelihan, sebagian besar korban diambil untuk dirinya sendiri. Padahal, sudah ada bagian imam setiap kali ada orang mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah, yaitu paha depan, kedua rahang dan perut besar. Sisanya dipersembahkan kepada Allah, tetapi diambil semua oleh anak-anak Imam Eli. Disinilah letak kerakusan dan tindakan korupsi oleh anak-anak Imam Eli. Sedangkan dalam Amos 2 ayat 6-7, Allah menghukum bangsa Israel karena tindakan korupsi yang mereka lakukan, yaitu orang Israel 3 menjual orang benar hanya demi uang, dan 3 menjual orang miskin hanya demi sepasang kasut, bahkan menginjak-injak kepala orang lemah. Serta yang paling tragis adalah mereka menikmati minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Sebenarnya sejak zaman para nabi, Allah telah mengingatkan kita agar tidak jatuh pada tindakan korupsi atau suap. Dalam Keluaran 23 ayat 8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ternyata manusia dari zaman ke zaman rentan, bahkan sangat mudah untuk melakukan dan terlibat dalam tindakan korupsi atau gampang menerima suap. Atas dasar ini, Allah memberikan peringatan keras kepada kita agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi, yaitu melalui salah satu perintahnya yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 15 berkata, jangan mencuri. Dalam kitab Perjanjian Baru juga kita temukan beberapa tindakan korupsi, yaitu dalam Lukas 19 ayat 45-46 dan Kisah Rasul 5 ayat 1-4. Tindakan korupsi pada peristiwa Yesus mengusir pedagang di Bait Allah adalah 1.
wajib membeli hewan kurban di Bait Allah dengan harga yang sangat tinggi, beberapa kali lipat dari harga biasa jika hewan kurban dianggap tidak layak oleh para pegawai Bait Allah. Yang kedua, wajib menukarkan uang kekaisaran menjadi uang Tirus atau Sidon yang laku keras pada zaman itu. Sedangkan tindakan korupsi dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-4 adalah Ananias dan Sapira, suami istri, menahan sebagian hasil penjualan sebidang tanah dan tidak menyerahkan seluruhnya kepada rasul. Kesimpulan 1. Korupsi dan suap dalam Alkitab adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat dan pelanggaran terhadap Yahweh. Sedangkan dampak korupsi adalah 1. Kutuk, 2. Tidak ada berkat, 3. Tidak ada salom, 4. Mencederai keadilan, 5. Merusak tatanan masyarakat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Don't forget, subscribe, like, and lonceng. Kami tunggu ya.